Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Dan saya berharap semuanya sehat dan tentu sukses dalam segala hal ya. Dan kembali minggu ini kita akan mengambil sejenak waktu kita untuk merenungkan wisdom minggu ini. Dan dengan demikian kita berharap hidup kita bisa semakin hari semakin bijak, baik untuk diri sendiri maupun bernilai untuk orang lain dan untuk pencipta terutama. Oke ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ucapin salam kepada teman-teman di Indonesia maupun yang di luar Indonesia tentunya, yang Anda tetap setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang pertama kali singgah di channel saya ini, teman-teman boleh subscribe dan boleh klik loncengnya untuk bisa mendapatkan motivasi ataupun wisdom setiap minggu jam 10 pagi. Dan yang bagi teman yang ingin melihat wisdom yang minggu-minggu lalu, teman-teman tentu bisa klik di atas ya, kanan atas ada i apa di sini ya. Jadi sehingga bisa menikmati wisdom dari minggu-minggu sebelumnya. Baik, teman-teman, jangan kemana-mana. Hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan sebuah, boleh katakan ya, percakapan dari seorang anak gadis kecil kepada penciptanya, kepada Tuhan dalam hal ini tentunya. Oke, coba ya. Jadi ini saya juga dapatkan dari buku kiriman dari sahabat saya yang luar biasa ya. Ya, banyak cerita yang menarik ya, tentu bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, teman-teman. Jadi saya akan memulai ya, membacakan percakapan ini dan kita bisa pikirkan baik-baik. Oke. Dan tentu kita ambil hal yang baik, yang tidak berguna ya jangan dipedulikan saja. Oke. Jadi ini bercerita seperti ini teman-teman. Pada suatu hari, ini perkataan anak kecil dari seorang gadis ini ya. Jadi mengatakan, pada suatu hari aku bangun pagi-pagi untuk melihat matahari terbit. Ah, begitu indahnya ciptaan Tuhan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata ya. Ini ungkapan gadis kecil ini ya. Kemudian sambil melihat semua itu, aku memuji Tuhan atas karyanya yang indah. Ketika aku sedang berada di situ, tiba-tiba Tuhan menampakkan hadiratnya padaku. Lalu ia bertanya, maksudnya Tuhan bertanya, apakah kau masih mengasihi aku? Kepada anak kecil gadis tersebut ya. Lalu gadis kecil itu pun menjawab, ah, tentu saja Tuhan, Engkau adalah Tuhanku dan Juru Selamatku, artinya penyelamatku. Lalu Tuhan pun bertanya, seandainya kau menjadi cacat, masihkah kau mengasihi aku? Demikian pertanyaan Tuhan kepada sang gadis kecil itu ya. Lalu gadis kecil itu pun terhenyak. Kemudian dia melihat ke bawah, ke arah tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya, dan membayangkan betapa banyak hal yang tidak dapat dilakukan seandainya itu terjadi misalnya ya. Dia tahu ya, kalau dia ada anggota tubuhnya yang bermasalah, apakah dia masih bisa mengasihi Tuhan. Lalu gadis itu pun menjawab, ini akan sulit Tuhan, tapi aku akan tetap mengasihimu. Luar biasa. Lalu Tuhan berkata, jika kau menjadi buta, masihkah kau mengagumi ciptaanku? Saudara, bagaimana kalau buta? Saudara masih bisa mengagumi ciptaan Tuhan kan? Lalu sang gadis itu pun meresponnya, bagaimana aku bisa mengagumi sesuatu tanpa bisa melihatnya? Jawaban yang logik bukan? Lalu kata gadis itu, aku pun berpikir mengenai orang-orang buta di dunia ini, dan banyak di antara mereka yang masih mengagumi Tuhan dan ciptaannya. Kemudian setelah berpikir sejenak, lalu sang gadis itu pun menjawab, sulit membayangkannya, tapi aku tetap akan mengasihimu. Saudara, bagaimana kalau saudara di dalam persoalan seperti ini? Masihkah engkau tetap bisa mengasihi penciptamu atau Tuhanmu ya? Atau Anda malah berkeluh kesah gitu? Oke, kita lanjut ya.
Kemudian sampai di mana tadi? Oke. Lalu Tuhan bertanya lagi, jika kau menjadi tuli, masihkah kau mendengarkan perkataanku? Nah, perkataan Tuhan kepada sang gadis itu. Lalu gadis itu pun menjawabnya, bagaimana aku bisa mendengarkan segalanya jika aku menjadi tuli? Oh, aku mengerti. Mendengarkan suara Tuhan tidak selalu harus menggunakan telinga kita, tapi juga hati kita. Setelah berpikir sejenak, lalu gadis itu pun menjawab dengan tegas, ini berat Tuhan, tapi aku tetap mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Nah, jadi mendengar perkataan Tuhan bukan hanya dengan cara telinga fisik saja, tetapi mendengar dengan hati, ya, maksudnya. Tuhan pun kembali bertanya, jika kau menjadi bisu, masihkah kau akan memuji namaku? Kemudian gadis ini pun kembali berpikir, bagaimana ya aku bisa memuji tanpa bersuara? Lalu dia pun berpikir, sekali lagi aku mengerti. Tuhan menginginkan kita memuji dari dasar hati kita yang paling dalam. Artinya tidak menjadi soal seperti apa suara kita. Jadi memuji Tuhan itu jangan berpikir kita hanya bisa dengan mulut kita bernyanyi, ya. Kemudian lanjutkan lagi pula, memuji Tuhan tidak selalu dengan lagu. Kita bisa memuji Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih kita. Itu juga merupakan wujud daripada pujian kita. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, itu juga merupakan bagian daripada engkau memuji atau mencela Tuhan dari kehidupanmu, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian gadis ini pun menjawab dengan percaya diri, walaupun secara fisik aku tidak dapat menyanyi, aku akan tetap bisa memuji-Mu Tuhan. Lalu kembali lagi Tuhan bertanya, apa betul-betul engkau mengasihi aku? Dengan semangat dan keyakinan yang kuat, gadis tadi menjawab dengan mantap, ya Tuhan, aku mengasihimu karena kau adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Aku pikir aku telah menjawab dengan baik, tapi Tuhan bertanya lagi, lalu mengapa engkau berdosa? Ya. Kemudian gadis itu pun menjawab, karena aku hanya manusia, aku tak sempurna, katanya, kan? Lalu mengapa pada waktu tak ada masalah kau menghindar dan menjauhi? Mengapa hanya pada saat ada masalah kau berdoa? Kata Tuhan, ya. Tak ada jawaban dari gadis ini. Yang ada adalah air mata mulai mengalir dan menetes dari sang gadis. Lalu Tuhan melanjutkan, mengapa menyanyi hanya pada waktu ada di ibadah saja? Mengapa kau mencari aku hanya saat kebaktian atau ibadah misalnya? Mengapa meminta sesuatu dengan mementingkan diri sendiri saja? Kembali lagi, gadis ini pun meneteskan air mata dari lubuk yang paling dalam. Mengapa kau menjadi malu karena aku, kata Tuhan? Mengapa kau tidak memberitakan kabar baik untuk, ya artinya kabar baik Tuhan untuk disampaikan kepada sesamanya? Mengapa kau mengandalkan manusia dan bukan aku? Nah, seringkali kita kan berpikir begitu kan, ketika ada masalah kita berpikir kita lebih pintar daripada Tuhan dan kita berpikir kita bisa selesaikan masalah kita. Nah, ini kembali Tuhan mempertanyakan, ya. Mengapa menghindar pada waktu ada kesempatan untuk melayani misalnya? Aku mencoba untuk menjawab, kata sang gadis, tetapi tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Anugerah ini, aku memberkatimu dengan talenta untuk melayaniku, tapi kau tetap berpaling. Aku telah meneruskan firmanku padamu, tapi kau tidak memiliki hikmat. Aku telah berbicara kepadamu, tapi telingamu tertutup, kata Tuhan.
Aku telah menunjukkan berkat-Ku padamu, tapi matamu berpaling. Aku telah mengirimkanmu pelayan, tapi kau duduk diam seolah mereka tidak ada. Aku telah mendengar doa-doamu dan telah menjawabnya. Teman-teman, Tuhan bertanya kepada sang gadis itu, ya, dan juga kepada kita tentunya. Seringkali Tuhan kirim seseorang untuk kita layani, tapi kita malah mencuekin, kita malah menghindar dan sebagainya dengan berbagai alasan. Ya, tentunya itu tentu kita berpikir karena itu tidak menguntungkan kita. Seringkali itu yang terjadi, ya. Dan kembali kita melihat Tuhan bertanya, apakah kau benar mengasihi aku? Jadi pertanyaan kepada sang gadis tentu kita juga merefleksi bahwa itu pertanyaan juga untuk kita dari Tuhan, ya. Lalu sang gadis itu tak dapat menjawab. Bagaimana bisa? Aku merasa malu sekali, ya, perasaan sang gadis itu. Tidak ada pembelaan. Apa yang bisa aku katakan? Pada saat itu hatiku menangis dan air mata terus mengalir. Aku berkata, ampuni aku Tuhan, aku tak berharga menjadi anakmu. Ya, dan gadis itu mulai sadar. Dan apakah kita sadar bahwa kita ini sebenarnya penuh dengan lumuran dosa, ya, meskipun banyak orang merasa dirinya paling suci dibandingkan orang lain. Ini salah kaprah, ya. Oke. Kita melihat, ya, Tuhan berkata, itu anugerah anakku. Aku bertanya, maksudnya Tuhan bertanya lagi, lalu mengapa kau maksudnya sang gadis kembali bertanya kepada Tuhan, lalu mengapa kau mengampuniku Tuhan? Mengapa kau begitu mengasihiku? Tuhan lalu menjawab, karena kau adalah ciptaanku, kau adalah anakku, aku tidak akan meninggalkanmu. Tuh, dengar, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan, karena kita tidak tahu diri dan tidak sadar diri. Ketika kau menangis, aku ikut menangis bersamamu, kata Tuhan. Ketika kau bersuka cita, aku ikut tertawa. Ketika kau sedang susah, aku akan memberimu semangat. Ketika kau jatuh, aku akan membangunkanmu kembali. Ketika kau letih, aku akan menggendongmu. Aku bertamu sampai kepada kesudahan zaman. Aku besertamu sampai kepada kesudahan zaman dan mengasihanmu selama-lamanya. Teman-teman, ini luar biasa, ya, kalau kita percaya sama Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Itulah yang disebut dengan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kalau kita percaya Tuhan, bukan Tuhan yang jauh, ya, yang seolah-olah untouchable, ya, yang tidak terjangkau. Memang kita tidak bisa menjangkau Dia, tapi Tuhan sudah ngomong, Dialah yang menjangkau kita setiap saat. Dia menyertai kita, Dia tinggal di dalam diri kita sampai pada kesudahan zaman. Jadi teman-teman, mari kita datanglah kepada Tuhan yang senantiasa berjanji menyertai kita dan mengerti perasaan dan mengerti penderitaan kita, ya. Oke, lalu kita lanjut, ya. Lalu kita melihat, tak pernah aku menangis seperti ini sebelumnya, kata sang gadis. Mengapa aku bisa begitu dingin? Mengapa aku bisa melukai hati Tuhan seperti yang telah kulakukan? Artinya dia merasa tidak layak oleh karena dosa-dosa, oleh karena ketidaktaatan yang mungkin sebagaimana yang Tuhan tanyakan kepadanya. Aku bertanya lagi, berapa besar kasih-Mu padaku Tuhan? Nah, sang gadis ini kepingin tahu, ya. Lalu apa jawaban Tuhan? Lalu Tuhan merentangkan kedua tangannya dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke laut, ya, terjadi persilangan, ya, dibuka habis oleh Tuhan. Jadi begitu besar kasih Tuhan akan manusia ini, ya. Dan kita melihat bahwa luar biasa kasih Tuhan yang tidak terbatas, artinya, ya, kedua tangan direntangkan dari utara ke selatan atau timur sampai ke barat, tidak pernah ada kesudahan. Itu maksudnya. Begitulah kasih Tuhan kita yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan Anda dan bagaimana dengan respon Anda yang engkau berikan kepada penciptamu, kepada Tuhanmu selama ini? Oke?
Salam wisdom dan salam sukses untuk Anda semua.